Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadits. Hadirin para jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu bulan ini dengan penuh dengan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikatakan di dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila datang malam pertama daripada masuknya bulan Ramadan. Jadi apabila malam pertama di tanggal 1 Ramadan masuk kepada bulan Ramadan, supidatis syayatin, yang mana seluruh syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maradatul jinni, dan para jin dan sebangsahnya dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa guliqat abwabun niran, dan Allah Subhanahu wa taala menutup semua pintu-pintu neraka. Walam yuftah babun minha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membuka setiap pintu-pintu nerakanya. Wa futihat abwabul jinan, dan Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu-pintu surga. Walam yuglaq babun minha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menutup daripada salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulullahu taala, dan Allah Subhanahu wa taala berseru, fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malamnya bulan Ramadan. Hadirin, ketahuilah, pada saat masuknya bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu semua setan, merantai semua jin, menutup semua pintu-pintu neraka, dan membuka semua pintu-pintu surga. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berseru di setiap malamnya bulan Ramadan dengan 3 seruan. Yang pertama, seruan daripada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam bulan Ramadan. Yang pertama, hal min sa'ilin, siapa orang yang mencari-cariku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'utiyahu su'alahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada orang tersebut. Adapun seruan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berseru di setiap malam bulan Ramadan, hal min taibin, siapa orang yang bertaubat kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di sepanjang malam bulan Ramadan, fa'atubu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang tersebut. Dan di seruan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berseru di sepanjang malam bulan Ramadan, hal min yastaghfirin, siapa orang yang memohon ampunan daripada kesalahan dan dosa-dosanya di setiap malamnya bulan Ramadan, maka aku akan memberikan ampunan untuk orang tersebut. Subhanallah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang termasuk daripada 3 seruan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencariku, kata Allah,
aku akan datangi orang tersebut. Siapa yang bertaubat kepadaku, aku akan berikan taubatnya kepada orang tersebut. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan berikan ampunan untuk orang tersebut. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengungkapkan salah satu hadisnya dengan mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Apabila datang malam pertama dari masuknya bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berseru kepada kita semuanya, "Man dzalladzi yuhibbuna?" Siapa orang yang mencintaiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fanuhibbahu." Maka aku, kata Allah, akan mencintai orang tersebut juga. "Wa man dzalladzi yatlubuna?" Kata Allah, siapa orang yang mencari-cariku, maka aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan datang kepada orang tersebut. Fanatlubuhu, aku akan datang kepada orang tersebut. Wa man dzalladzi yastaghfiruna, dan siapa orang di sepanjang bulan Ramadan ini, yastaghfiruna, yang memohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fanaghfiru lahu, maka aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mengampunkan orang tersebut. Betapa tidak, di 11 bulan yang lain, di 11 bulan yang lalu, kita melakukan banyak kelalaian, kita melakukan banyak kemaksiatan, kita melakukan banyak dosa dan kesalahan. Satu bulan ini, wa man dzalladzi yastaghfiruna, kata Allah, siapa orang yang memohon ampun kepadaku, fanaghfiru lahu, Allah akan memberikan ampunan untuk orang tersebut. Bihurmatir Ramadan, semata-mata ini karena bulan Ramadan. Bulan memang yang dikhususkan untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita semua, orang-orang yang berada di akhir zaman, umat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sambungan hadis selanjutnya, fayamurullahu ta'ala al-karamal katibin, kepada malaikat kiramal katibin, yang mana malaikat kiramal katibin yang mencatat amal-amal perbuatan kita, baik amal baik ataupun amal yang buruk. Jadi al-karamal katibin, malaikat pencatat amal baik dan malaikat pencatat daripada amal yang buruk. Allah menyuruh kepada malaikat kiramal katibin fi syahri Ramadan, khusus pada saat bulan Ramadan seperti ini, bi an yaktubu lahumul hasanat, untuk mencatat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semuanya, suatu kebaikan-kebaikan saja. Wala yaktubu alaihimus sayiat, dan malaikat kiramal katibin tidak mencatat daripada amal-amal kejelekan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sepanjang bulan Ramadan ini. Wa yamhullahu ta'ala anhum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa yang telah lalu yang pernah kita lakukan. Subhanallah. Sungguh beruntung kepada kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk masuk di dalam bulan Ramadan yang sangat mulia seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan suatu ampunan, suatu maghfirah daripada dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Di dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulun, sungguh merugi seseorang
kita semuanya dikatakan orang-orang yang merugi. Dakhala alaihi Ramadan, apabila masuk bulan yang bernama bulan Ramadan, yang mana tatkala masuk bulan Ramadan kita sia-siakan. Kita tidak memperbaiki diri kita. Kita tidak memperbaiki ibadah-ibadah kita. Bahkan kita melalaikan dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tamar Ramadan, tanpa terasa bulan Ramadan sudah berakhir. Jadi dari masuknya bulan Ramadan sampai terakhir kita sia-siakan. Qabla an yaghfir lahu, orang tersebut sepanjang bulan Ramadan tidak pernah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yaghfir lahu fihi, kata Nabi, dan orang yang belum pernah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang usianya masuk di dalam bulan Ramadan ini, fahuwa maghbunun, sungguh dia, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah terlena dan tertipu dengan kegemerlapan dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Di lain hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengungkapkan salah satu hadisnya, idza hilla hilalu Ramadan, apabila memang benar keberadaan bulan Ramadan sudah datang, maksudnya pada awal masuk bulan Ramadan, sohal arsyu, maka berserulah arash, yang mana arash adalah singgasana daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana arash adalah tempat yang tertinggi, dikatakan juga singgasana daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berseru bukan hanya arash, yaitu kursi, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berada. Wal malaikatu, dan para malaikat yang sangat banyak sekali jumlahnya yang Allah ciptakan. Wa madunahum, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di atas langit dan yang ada di bawah bumi. Sesuatu yang ada di alam semesta ini, yakuluna, mereka semuanya berseru pada saat terlihat bulan Ramadan telah hadir. Mereka semua berseru, tuba li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam, beruntung kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya arsy, kursi, dan para malaikat dan seluruh yang Allah ciptakan di jagat raya ini, wastaghfarat lahumus syamsu, dan juga mereka, yaitu ciptaan-ciptaan Allah yang lain seperti matahari, wal qamar, dan rembulan, wal kawakib, dan bintang-bintang, mereka memohonkan ampun untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, bahkan watuyuru fil hawai, burung-burung yang ada di udara, wassamaku, dan ikan-ikan fil mai, yang ada di setiap air, wa kullu dzi ruhin, dan setiap sesuatu yang memiliki ruh, tumbuh-tumbuhan memiliki ruh, bahkan binatang yang melata memiliki ruh. Semua sesuatu yang memiliki ruh ala wajhil ardi, yang ada di dalam bumi tersebut ini, semua mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepanjang bulan Ramadan.
di satu bulan ini, yaitu sepanjang bulan Ramadan. Tetapi ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mendoakan untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa syayatin alaihimul la'nah, kecuali syaitan yang tidak mendoakan ampunan untuk kita semua. Maka tatkala faidza asbahu, apabila datang di pagi hari awal masuk bulan Ramadan, la yatrukuhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan ahadan, satu orang pun dari umat Nabi Muhammad, illa yaghfiru lahu, kecuali Allah telah mengampunkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 1 Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan. Subhanallah. Wa yaqulullahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, il malaikati, kepada seluruh malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ij'alu salatakum, jadikan pujian-pujian kalian, wa tasbihakum, dan tasbih-tasbih kalian kepadaku, fi Ramadan, sepanjang bulan Ramadan ini, semua pahala pujian-pujianmu, semua pahala tasbih-tasbihmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan semua pahalanya li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk umat-umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semuanya. Subhanallah. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita orang-orang yang didoakan oleh para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.